وانشق البحار وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والمرض وكل مصائب الدنيا يا رب العالمين. Kita masalah ini ya, masih kajian ringan, kajian pengingat untuk kita bisa terus istiqomah dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, karena waktunya singkat. Siapa yang menghafal satu perkataan Imam Syafi'i yang dulu kemarin pernah disebutkan? Tidak ada hadiah ya, lapor? Hah? Mana si Bahtiar mah? Tidak ada hadiah gorengan. Siapa yang hafal? Katakan perkataan Imam Syafi'i. Bahan apa? Nah, min kalau berilmi afdalu min salat nafilah. Ya, betul, satu. Ya. Siapa lagi? Perkataan Imam Syafi'i apa lagi? Apa lagi? Lain alal ilmu birahatil jasadi, perkataan beliau juga. Ya, dua. Ya, yang ketiga siapa lagi? Rian apa? Hafal? Enggak dihafal. Yang hafal. Oh nih, hafal perkataan Imam Syafi'i. Oh, yang tadi Wahyu hafal. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Ya. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Yang dia tidak suka ilmu, tidak cinta ilmu, tidak ada kebaikannya. Masih ada lanjutannya itu. Ada lanjutannya kan? Ada. Apa lanjutannya? Wala yakun bainaka wa bainahu shadaqah wala ma'rifah. Ya. Jangan ada hubungan antaramu dengan orang yang tidak suka ilmu itu. Pertemanan wala ma'rifah, jangan juga engkau mengenalnya. Sekedar kenal dia jangan, dosa katanya. Kata Imam Syafi'i. Karena apa? Karena tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Satu lagi. Ali hafal? Oh, enggak ikut. Siapa? Muhimi ada hafal? Ilmi? Ya, dicatat perkataan ulama seperti ini. Ini kata-kata hikmah yang seperti ini jarang. Nah, itu perbedaannya orang dahulu, salaf kita dengan zaman sekarang. Mereka kalau berkata, berucap itu jawabannya itu jawami'ul kalim biasanya. Yaitu apa? Yaitu pendek, singkat, tetapi maknanya luas sekali, dalam sekali. Itu kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uti itu fa inni uti itu jawami'ul kalim. Aku itu diberikan jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang dia singkat tapi padat maknanya, dalam maknanya, luas maknanya. Itu perkataan para ulama pun dia hampir seperti itu, meskipun tidak sama. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, man talaba ilman, barang siapa yang dia menuntut ilmu, fal yudaqqiq, hendaknya dia itu mendetailkan ilmunya. Ya, hendaknya dia itu memerincikan ilmunya, fokus dengan perincian-perinciannya.
li alla yudhi'a daqiqul ilm. Li alla yudhi'a daqiqul ilm, agar tidak terbuang, tidak hilang perincian ilmu itu atau ilmu-ilmu yang dia detail. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita belajar, kita mau jadi penuntut ilmu dengan standar para ulama, maka apa? Maka pakai standarnya para ulama juga. Kalau tidak bisa didapatkan setengahnya, jangan ditinggalkan semuanya. Maka kita katakan apa? Para ulama itu kalau menuntut ilmu detail-detail dia cari, ya. Tidak setengah-setengah, menjelaskan dengan utuh. Dia ambil dari gurunya secara utuh, dia ajarkan kepada muridnya secara utuh. Ini ilmu yang dia itu berbuah, yang bermanfaat. Kenapa? Kalau setengah-setengah, semua yang setengah-setengah itu dia apa? Tidak enak. Ya. Kalau misalkan kita beli durian baru setengah matang, ya, tidak enak, ya. Kayak semalam beli, kurang enak. Atau kita misalkan apa? Kita makan nasi yang setengah matang, tidak enak. Ya. Itu apa? Itu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan perkara seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau menuntut ilmu pun sama, jangan setengah-setengah. Hal yudaqqiq, ya, daqqiq itu antum tahu kalau misalkan ada beras, jagung ditumbuk sampai apa? Sampai halus. Kalau sudah halus dikatakan daqiq. Ya, dikatakan daqiqun, ya, bilqaf. Kalau sudah daqiq maksudnya apa? Dia sangat halus, sangat jadi banyak, dan dia apa? Dan dia luas. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu jangan cuma yang zahir saja, yang nampak-nampak saja. Penuntut ilmu di zaman sekarang, di zaman belakangan ini kebanyakannya seperti itu, menuntut ilmu yang zahir-zahir saja. Ya, ada ini kalau diceritakan banyak sekali nih, dalam masalah-masalah hukum itu. Ya, akhi, hukumnya jelas, hadisnya jelas. Ya, kita katakan kalau jelas hukumnya, kalau jelas dalilnya, lama ikhtalafal ulama, tidak berselisih ulama. Ya, tidak berselisih ulama. Tetapi karena dia itu apa? Karena dia samar, ya, tidak dia jelas, ya, tidak dia itu apa? Tidak dia nampak secara terang, maka berselisihlah ulama. Banyak yang seperti itu, yang banyak sekali. Dari fikih dari A sampai Z itu hampir semuanya seperti itu, ya. Kecuali beberapa bab. Dalam bab misalkan faraid, dalam bab nikah atau muharramat atau mahramiyah, ya. Sedikit perselisihannya. Sisanya banyak khilaf. Karena apa? Karena dia perbedaan dalam cara pandang. Kita menemukan di akhir-akhir penuntut ilmu di zaman-zaman kita ini, ya, zaman-zaman kita ini bertambah parah lagi masalah-masalah seperti ini. Yang dicari cuma zahir, dia tidak belajar usul fikih. Kalau tidak belajar usul fikih, ngawur sudah orang itu. Ya. Dia cuma pilihannya dua saja. Dia belajar dari ulama yang mumpuni usul fikihnya, atau dari para ahlul ilmi yang mumpuni usul fikihnya, yang sudah apa? Mengeluarkan hukum, sumber hukum atau hukum secara instan. Sudah keluar, tinggal apa? Tinggal dikaji. Ya, tinggal dikaji hukum-hukumnya. Itu ada pada kitab-kitab fikih yang tersebar dari berbagai mazhab. Tapi kalau apa? Kalau dia tidak seperti itu, dia mempelajarinya dari hadis ahkam, hadis-hadis yang berbicara seputar hukum, atau ayatul ahkam, ayat-ayat Al-Quran tentang hukum-hukum. Maka apa? Maka dia harus dibekali dengan ilmu usul fikih. Ya. Kalau tidak, maka banyak kesalahannya. Ya, banyak kesalahannya. Kenapa? Karena dia hanya bisa memahami nusus Alkitab dan Sunnah, dalil dari kitab dan Sunnah hanya dengan zahirnya saja. Ya, hanya dengan zahirnya saja. Ya. Nah ini apa? Nah ini banyak yang seperti itu, Maka kita katakan bahwasanya kalau dahulu para ulama itu mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, idza syughiltu bi baslatin, kalau saya itu disibukkan dengan satu baslah. Baslah itu apa? Basol.
Ya, 1 bawang merah. 1, bukan banyak, bukan 1 kilo. 1 butir, ya, 1 biji. Lama araftu mas'alatan, katanya. Aku tidak bisa tahu 1 masalah saja. Ya. Apalagi apa? Apalagi 10, apalagi 100, apalagi banyak. Kalau saya disibukkan dengan 1 saja, ya, 1. Kalau kita sekarang mungkin disibukkan apa? Dengan cari uang 1.000 rupiah, ya, atau 2.000 rupiah. Kata Imam Syafi'i kan seperti itu. Seakan-akan apa? Seakan-akan dengan perkara yang sangat sepele sedikit pun, cuman cari 1 bawang saja, saya itu tidak bisa sudah apa? Mengetahui 1 masalah dalam hukum agama. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 1 hukum itu, para ulama itu bukan 1-2 hari dia kaji, ya. Bukan 1-2 malam, bukan 1-2 menit, 5 detik seperti orang-orang sekarang itu. Kalau ditanya langsung dia itu, ya. Semua pertanyaan paling maksimal 1 menit dia mikir, 1 menit keluar jawabannya, ya. Karena apa? Karena memang dulu belajar bahasa Indonesia, belajar mengarang, ya. Maka Pak, para ulama dahulu tidak seperti itu. Para ulama itu 1 masalah saja dia tidak bisa selesaikan kalau dia disibukkan dengan 1 bawang merah. Ya. Kalau kita disibukkan cari garam, ya, sibukkan dan seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu butuh fokus, ya. Ilmu yang dibutuhkan banyak, ya. Ilmu tanzil Quran, tafsir Quran, nuzul Quran, nasikh wal mansukh, usul fikih, ilmu qiyas, ilmu usul hadis, ilmu bahasa, yang dia itu apa? Yang dia sangat luas. Yang dia sangat luas. Ya, bayangkan itu sekelas Imam Asy-Syafi'i yang dia dinukil dalam belajar bahasa Arabnya saja 20 tahun. Orang dia apa? Keturunan Quraisy. Ya, dari kalangan Arab. Yang Arab asli dia, original dia. Beda dengan lafaznya. Ya. Bayangkan. Orang yang dia itu lahirnya dari rahim seorang ibu yang ditujukan belajar dari dia kecil. Imam Syafi'i itu dari kecil. Usia 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik dalam perjalanan 9 sampai 10 hari saja. Berarti apa? Berarti luar biasa otaknya itu. Belajar bahasa 20 tahun. Tapi kalau misalkan menyelesaikan 1 masalah fikih, dia tidak bisa kecuali apa? Dengan fokus 100% totalitas. Kalau disibukkan dengan mencari satu butir, ya, bumbu dapur seperti tadi, bawang merah, bawang putih, maka dia tidak bisa mengetahui 1 masalah. Orang-orang hari-hari ini, ya, orang-orang hari ini dia baru belajar mukhtarah, ya, baru belajar apa? Kitab Muyassar, ya. Baru ikut daurah 1 pekan, 1 bulan, ya. Baru punya hafalan juz 30, bukan 30 juz, ya. Juz 30 hadis Arba'in Nawawi sudah dia jadi apa? Bintang Facebook itu. Jadi ulama Facebook. Mufti. Ya, mufti kabir di Masjid Shahir. Ya. Tadi hati-hati. Jadi apa? Jadi di Allah kita katakan salah siapa yang dia itu bermudah-mudahan dalam masalah agama seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam masalah haramnya orang berbicara tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, Rabbmu itu telah mengharamkan al-fawahish. Itu perkataan keji, perkataan yang sifatnya mengundang syahwat yang haram. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan. Yang dia nampak maupun yang tidak nampak. Wal isma wal baghya, dan dosa besar dan melampaui batas. Wal isma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga apa? Hatinya juga ingin Rabb yang lain, ingin sesembahan yang lain dari makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Maka apa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma lam yunazzil bihi sultanan," yang Allah tidak turunkan dalil atas hal itu, tidak ada bukti bagi kalian.
Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata, berfatwa, ya, berbicara masalah Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Dia pintu kesyirikan dan semua dosa-dosa yang ada. Maka apa? Maka berbahaya. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu didetailkan. Jangan cuma cari yang zahir-zahirnya saja. Ya. Jangan cuma cari zahir-zahirnya saja. Dahulu Imam Asy-Syafi'i pernah kita kisahkan ini, Ya, mungkin yang pemirsa belum pernah dapat. Dahulu ada yang datang kepada Imam Syafi'i. Datang dia, wahai ya Abu Abdillah, ya, bagaimana metodemu itu dalam istidlal, dalam apa? Dalam berargumentasi untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini tidak sunnah, ini mubah. Bagaimana? Ya. Imam Syafi'i jawab, min kitabillah, dari kitabullah. Fa in lam ajid fa min sunnati Rasulillah. Kalau tidak dapat, dari sunnah Rasulullah. Kalau saya tidak dapat, dari sunnah Rasulullah. Kalau tidak dapat, maka dari ijma, ya, dari ijma kaum muslimin, dari ijma. Maka para sahabatnya terdiam karena sudah tahu. Orang ini nanya balik, katanya apa menjadi landasanmu akan dalil ijma itu? Akan dalil ijma. Kalau kitab dan sunnah paham katanya. Kalau ijma dari mana itu? Ya. Karena memang apa? Di zaman generasi awal ijma itu belum begitu masyhur. Ya. Dia berupa apa? Berupa dalil yang sifatnya turunan dari Alkitab dan Sunnah. Ya. Karena ada Nabi SAW maka tidak digunakan mereka. Ya. Tidak mereka gunakan. Setelah itu baru digunakan. Ya. Jadi mereka tidak ada di ayat atau di hadis secara terang-terangan memerintahkan untuk apa? Ikuti ijma secara terang-terangan, tidak ada. Tapi dia secara tidak langsung, secara tersirat. Maka Imam Syafi'i diam. Ya, coba lihat. Datangkan dalil ijma, yang ijma itu secara umum disepakati para ulama secara qat'i, yaitu jelas, yaitu dalil yang dia mestinya apa? Mestinya Imam Syafi'i dengan sangat mudah menjawab, ya kan? Maksudnya perkara yang sangat mudah seperti itu aja Imam Syafi'i tidak bisa. Tapi dia, kata beliau, amhilni salatan, ya. Kata beliau dengan warahnya, dengan takutnya dan Allah. Padahal kapasitas ilmunya itu luar biasa. Dia katakan, berikan saya waktu 3 hari, ya. Berikan saya waktu 3 malam. Coba ya. Hendak dia itu mikir sebentar, ya. Apa hukumnya ini? Hukumnya itu insya Allah begini. Bagaimana ini? Ya, hukumnya itu begini. Wallahu a'lam. Ya. Jadi apa? Dia berpikir cuma daqiqatain, 1-2 menit keluar hukumnya. Ditanya itu pendapat siapa? Ya, insya Allah pendapat ulama. Ya, insya Allah pendapat ulama. Ya, kamu cari kitab-kitab ulama dapat itu. Ya, padahal dia juga ragu. Ya. Maka apa? Maka Imam Syafi'i tidak seperti itu. Beliau mengatakan amhilni salatan, beri saya waktu 3 hari, ya, 3 malam. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu kalau dia membaca Al-Quran bisa 1 hari itu khatam sekali, bisa 1 hari itu khatam 2 kali, bisa 1 hari itu, bisa 1 Al-Quran itu khatam 3 hari. Ya, jadi apa? Paling minimal kalau dia paling minimal 3 hari khatam Al-Quran, karena dia akan mendatangkan dalil dari Al-Quran. Ya, karena sholat semalam itu mereka membagi Al-Quran paling 3 hari, paling tidak 3 hari. Ya. Tetapi apa? Tetapi Imam Syafi'i ternyata melakukan lebih dari itu, Ya. Beliau katakan apa? Beliau setelah selesai dipanggil orang tersebut. Selesai 3 hari dipanggil orang tersebut. Ya. Mana itu orang yang kemarin tanya? Dikatakan kepadanya bahwasanya
masalah ijma itu dalilnya dari Al-Qur'an berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang dia itu menyelisihi, menentang ya Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, barang siapa yang dia itu menentang Rasul, menyelisih Rasul, dan dia itu mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Ya, ini syahidnya di sini. Maka kami akan masukkan dia ke dalam tempat kembalinya ke neraka. Wasat masira, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin dia dihukum kalau dia itu tidak menyelisih sesuatu yang wajib. Karena menyelisih sesuatu yang sunnah, tidak melakukan yang sunnah, itu tidak boleh dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak berhak, dia tidak ada dia mendapatkan hukuman. Kalau seperti itu apa? Kalau seperti itu nanti ada bentuk kezaliman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala secara pasti tidak akan zalim. Ya. Maka apa? Tidak boleh dia dihukum kecuali karena meninggalkan wajib. Maka apa? Meninggalkan menyelisih Rasul jelas. Ya. Menyelisih Rasul jelas, yaitu keharaman. Wajib dia dihukum. Nah, di sini dikatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Kaum mukminin di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di ayat itu, ya. Karena apa? Mereka lah yang paling pertama turun wahyu kepada mereka, ya. Yaitu menyelisihi ijma'nya, kesepakatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah dalil ijma'. Kemudian pulang orang itu pergi, dikumpulkan sahabatnya Imam Syafi'i. Dia katakan, saya itu mendapatkan istinbat atau istidlal dari ayat itu, ya, salatan bisalatin katanya, ya. Salatan bisalatin. Maksudnya apa? Saya baca semalam Al-Quran itu 3 kali khatam katanya, ya. Semalam saya khatam 3 kali. Selama 3 hari 9 kali khatam baru saya dapatkan istinbat itu. Ya, coba bayangkan itu. Ya. Kalau apa? Kalau para ulama yang berilmu seperti Imam Syafi'i, yang dia itu di awal dari beliau keberadaannya sebagai ulama ahlul ijtihad, sebagai ulama mujtahid, tidak diperselisihkan oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu di zaman dulu maupun sekarang, tidak pernah ada perselisihan. Karena apa? Karena Imam Ahmad itu pernah ada perselisihan, ya. Di zaman awal Imam Ahmad termasuk diperselisihkan mujtahid atau bukan. Kadzalika Daud Adz-Dzahiri diperselisihkan, ya. Begitu pula Imam Malik atau Abu Hanifah, Anda lupa salah satunya, ya, ya. Maka 2 ulama itu dari yang 4 diperselisihkan dulu di awal. Setelah itu istiqrar, yaitu setelah itu tidak ada perselisihan atau tidak ada yang berselisih para ulama bahwasanya mereka semua dari kalangan mazhab yang 4 itu adalah ahlul ijtihad semuanya. Jadi apa? Jadi Imam Syafi'i itu dia dari awal tidak ada permasalahan dengan keluasan ilmunya, ya, ketinggian nasabnya, kekuatan hafalannya, kekuatan pemahamannya, dia membutuhkan 9 kali khatam Al-Quran baru bisa menjawab dalil ijma', ya, dalil ijma'. Yang hari-hari ini orang yang belajar tentang masalah ijma', dia tinggal baca dalilnya karena sudah ada bukunya, dia tinggal mendapatkan hasil secara instannya. Artinya bahwasanya ilmu yang diinginkan para salaf dengan yang diinginkan oleh orang-orang sekarang, yang digambarkan orang-orang sekarang itu sudah banyak bergeser jauh, ya. Orang sekarang itu jauh lebih memudahkan, menggampangkan, menginstankan perkara-perkara agama. Itu maksud kita itu, ya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, man talaba ilman falyudaqqiq. Siapa yang dia menuntut ilmu, hendaknya dia itu detail, memerinci permasalahan, tidak hanya sekedar yang zahir-zahir saja, ya, yang instan-instan saja. Kalau kita jadi penuntut ilmu, tapi kalau untuk
di luaran, orang yang dia ikut kajian-kajian atau hanya sekedar mau tahu hukum, maka beri dia jawaban kesimpulan. Beri dia jawaban kesimpulan tanpa menjelaskan dengan menjelimet dengan perinci-perincian, kecuali kalau memang dibutuhkan. Ya. Tapi apa? Tapi kalau mau jadi penuntut ilmu seperti itu standarnya. Ya, antum harus pahami. Antum kalau misalkan mau jadi penuntut ilmu, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Antum boleh apa? Boleh misalkan bagi waktu antum, waktu untuk belajar, waktu untuk ibadah, waktu untuk istirahat, ya, atau ya tarafud, apa itu istilahnya, santai sejenak, ya, refreshing, boleh, ya, boleh. Tapi ada waktu antum baca, menghafal, murojaah, mudzakarah, bertanya, menulis, mencatat, itu apa? Harus waktu utama dan prioritas. Ya, kalau menuntut ilmu, kalau tidak dari sekarang antum akan menyesal nantinya. Ya, antum akan menyesal nantinya. Ya, ini nasihat dari anak pribadi, nasihat dari hati. Kalau antum mau sukses, ya. Kalau tidak mau sukses, itu pilihan antum. Ya. Imam Syafi'i juga mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Ini sudah. Barang siapa yang dia tidak menyukai ilmu, tidak cinta ilmu, tidak ada kebaikannya. La khaira di sini la nafil jins. Maksudnya semua kebaikan tidak ada di itu. Semua kebaikan tidak ada. Ya, la khaira fihi. Bentuk apa? La nafil jins. Maksudnya menafikan semua jenis kebaikan. Apalagi di sini nakira fi siyaqin nafi. Nakira bentuk nakira, khaira. Khaira itu ma'rifah atau nakira? Nah, nakira. Ya, fi siyaqin nafi. Bentuknya kalimat negatif. La, maka apa? Dia yufidul umum. Memberikan makna umum, yaitu semua kebaikan tidak ada. Ya. Apa saja kebaikan tidak ada dia. Hatta dia punya harta, punya anak, punya jabatan, disukai orang-orang, dia tidak ada kebaikannya dia. Kalau dia tidak suka ilmu, ya, kalau dia tidak suka ilmu. Wala yakun bainaka wa baina shadaqah wala ma'rifah. Tidak usah kamu dekat dengan dia, jadikan teman dekat dia, dan jangan kamu kenal dia. Jangan kenal dia. Ya. Kalau dia ngasih sumbangan, Ustaz gimana? Ya terima aja. Nah, sumbangan terima. Ini apa? Ini bahasa menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i itu sangat membenci, sangat tidak menyukai perangai orang yang tidak suka ilmu. Kalau dia tidak suka ilmu, maka maknanya dia tidak suka hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu didapatkan dari ilmu. Cahaya itu didapatkan dari ilmu. Sumber seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, dia itu berporos pada ilmu. Dan sumber semua kejahilan, kebodohan, keburukan, ya, itu semuanya bersumber dari kejahilan. Semua kebaikan dari ilmu. Maka orang yang tidak cinta ilmu, tidak suka ilmu, berarti tidak ada kebaikannya. Ya, tidak ada kebaikannya. Ya. Berarti kalau dia muslim, dia katakan dia muslim, maka kita katakan orang yang seperti itu muslim KTP saja, yang dia kalau di rajia kena rajia. Rajia nanti kalau di akhirat kena dia. Ya. Maka apa? Jangan dekati orang seperti itu. Antum misalkan di pondok pesantren, dimanapun antum berada, kalau masih di bawah langit, di atas bumi ini, maka ada orang-orang yang seperti itu, tidak suka dia dengan ilmu. Ya. Kalau dia bicara ilmu, bosan. Kalau bicara ilmu, gatal dia itu, pengen pindah. Kalau bicara ilmu, dia ngantuk. Kalau bicara ilmu, dia itu jenuh. Ya. Nah, orang seperti itu tanda-tanda dia dijauhkan dari kebaikan. Maka antum kalau ada perasaan seperti itu, minta doa kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari sifat malas, ya, jauhkan dari sifat tidak suka ilmu. Ya Allah, berikan saya itu cinta dengan iman, dengan ilmu, dengan ahli ilmu, dengan majelis ilmu. Berikan saya ilmu yang bermanfaat. Minta, kenapa? Karena bahaya itu. Hati kalau sudah tidak suka dengan kebaikan, dengan ilmu, tandanya hati kita itu mati sudah. Ya. Tandanya hati kita mati. Kalau sudah hati mati, tidak bisa lagi melihat cahaya, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
Tapi kalau antum dapati orang yang dia masya Allah, ya, kalau misalkan bicara tentang kebaikan, dia semangat. Ya. Kalau masalah ilmu, dia terdepan. Maka dekati yang seperti itu. Karena apa? Karena itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah memberikan kebaikannya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah yang kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Orang yang dia dipahamkan agamanya, dia akan cinta, dia akan kejar, dia akan cari ilmu, ya, dia akan hadir ke majelis ilmu, dia akan menaruh perhatian besar terhadap ilmu, dia akan memberi prioritas utama terhadap ilmu. Itu ciri-ciri orang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antum lihat, perhatikan orang yang seperti itu, ya, orang yang dia seperti itu, artinya apa? Dia itu masya Allah dengan ilmu, ya. Ya, dia berusaha untuk mengamalkan ilmu, dia berusaha untuk mengajarkan, mendakwahkan, dia berusaha untuk menyebarkan. Maka rata-rata orang seperti itu dimudahkan banyak urusan, ya. Itu sudah kaidah itu, dimudahkan banyak urusannya, ya. Dimudahkan banyak urusannya. Antum perhatikan orang-orang yang dia seperti itu. Tapi kalau dia kaya, kemudian dia punya semua, tapi dia kalau masalah ilmu, aduh, ya, nol besar dia, tidak tahu, dia jauh dari ilmu. Orang yang seperti itu kelihatannya nampaknya banyak, tetapi hatinya sempit, ya, rusak, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan ketidaktenangan. Dia dengan keluarganya itu hanya fata morgana. Ya, dia hanya sekedar senang saja, bukan bahagia. Ya, orang senang bisa dia senang dengan makan minum yang haram, tetapi bahagia enggak dia. Ya, tumanina hatinya tidak. Ya, tidak dia. Maka apa? Maka antum berusaha untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan itu dengan jalannya yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka di sini dikatakan waqala zinatul ulama at-taufiq lil amal. Zinatul ulama at-taufiq lil amali, yaitu perhiasannya para ulama, yaitu diberi taufik oleh Allah untuk beramal, diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Wa hilyatuhum, dan perhiasan mereka husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak mereka. Wa jamaluhum karumun nas, dan keindahan para ulama itu adalah karumun nas, mereka alias hatinya itu lapang, ya, lapang, jiwanya itu terbuka lebar, ya. Nah ini pahamin satu-satu dulu, ya, orang yang dia diberikan ilmu, maka dia akan diberikan apa? Diberikan kemudahan untuk beramal. Orang yang diberikan kemudahan untuk beramal itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang berilmu ada dua, ada yang dia itu dimudahkan beramal, ada yang dia tidak dimudahkan beramal. Kalau dimudahkan beramal itu taufik, tanda bahwasanya ilmunya bermanfaat. Tanda ilmunya bermanfaat. Ya, dia kerjakan yang wajib-wajib, dia berusaha untuk melakukan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia berusaha untuk hindari yang makruh, ya, meskipun apa? Meskipun terkadang dia melakukan yang makruh atau tinggalkan yang sunnah. Itu apa? Itu tidak mempengaruhi, ya. Kenapa? Karena apa? Karena dalam syariat kita dia mencukupkan dengan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu yang paling standar utama, ya. Itu standar utama. Karena ada sahabat Nabi SAW yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, ya, tentang apa? Tentang sesuatu yang aku tidak bertanya lagi. Seperti itu ya hadisnya, hadis arba'in. Ya. Iya, tidak bertanya kepada selainmu. Rasulullah SAW ajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang wajib. Pertama syahadat, kemudian iqamus shalah, kemudian ita'uz zakat, shaum Ramadan. Ada orang ya? Pak Muhaimin. Oh Pak Amin. Ya, lanjut. Maka apa? Maka dijelaskan semua yang wajib-wajib, ya, di hadis ini, yaitu mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Sahabat itu tanya, ya Rasulullah,
Apakah ada yang wajib selain ini? Kata Rasulullah, lah, tidak ada. Illa an tatawwa'a. Ya, kecuali kalau kamu itu mengerjakan yang sunnah. Ya, kalau kamu mengerjakan yang sunnah. Maknanya apa? Maknanya, ya, sahabat itu di awal dia mengatakan bahwasanya Rasulullah, ajarkan kepadaku yang dengannya saya itu bisa masuk surga, tidak tanya lagi apa dengan selainmu. Ya, cukup sudah. Maka sahabat itu mengatakan, saya akan mengamalkan yang ini saja, tidak saya tambah katanya. Ya. Sahabat itu apa? Dia intinya apa? Yang bisa diamalkan apa? Itu sudah saya amalkan. Ini saya amalkan, tidak saya tambah. Pergi orang tersebut. Dia tanya apa ada wajib lagi? Tidak ada. Kecuali kamu, yaitu pahala nafilah, yaitu sunnah saja. Maka sahabat tersebut pergi. Kata Nabi SAW, kalau dia jujur, dia mengamalkan yang wajib-wajib tadi ini, maka la wajibat, dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Berarti apa? Berarti yang menjadi patokan adalah mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya. Kalau masalah sunnah, meninggalkan makruh, itu adalah fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, meninggikan derajat di surga, meninggikan derajat di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan apa? Jangan zuhud. Ya, enggak apa-apa, saya ekonomi lah. Ya, kayak orang yang dia beli kereta, cari yang murah. Kalau santri kan begitu, cari yang murah. Enggak apa-apa, saya itu di dekat apa? Dekat restoran, di depan WC enggak apa-apa. Yang penting saya cuma bayar setengah atau seperempat. Ya. Kalau surga enggak. Nah. Ya, rugi antum. Yang antum di bawah, derajat yang bawah rugi. Karena di atas itu Masya Allah. Bayangkan satu bidadari itu. Nih, paham, fokus ini, fokus. Akhir, fokus. Ya. Satu bidadari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya apa? Penutup kepala, ya. Khimar, penutup kepala, bukan khimar kha. Ya, punya penutup kepala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lau anna nisa min ahlil jannah, kalau wanita dari penduduk surga, ya, bidadari maksudnya, bidadari, yaitu dia itu nongolkan sedikit ke bumi, belum turun dia ittala, cuma sekedar nongol, ya. Jadi dia lihat, ngapain sih itu si Amil, ya, ngapain si Tony itu, ya. Masa sih mereka itu sibuk dengan orang lain, mereka tidak mengejar diriku. Ya. Maka kalau dia melihat di muka bumi, kata Nabi SAW, la adaat ma bainahuma, wala mala'at ma bainahuma riha. Semua yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya itu akan cahaya semuanya, ya, bercahaya. Karena apa? Terangnya wajahnya bidadari, ya. Karena bersinarnya wajahnya bidadari, baru, ya. Ya. Dan akan terpenuhi semuanya itu semerbak wangi, semuanya dari langit dan bumi itu bersama yang ada di dalamnya akan terisi semuanya. Antum kalau anda pakai Rexona tertutupi semuanya, ya. Antum kalau pakai Gatsby yang sudah expire 5 tahun tidak pengaruh, ya, tertutupi semuanya, ya. Yang pakai yang murah-murah itu, ya, spray 2000-an, ya, apa? Tertutupi, hanya sekedar nongolnya bidadari. Tetapi itu belum, itu kalau sekiranya nongol. Kata Nabi SAW, belum selesai itu, ya. Maka Nabi mengatakan wala nasifuha, ya, ai khimaruha. Khimarnya, penutup kepala bidadari itu khairul minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Penutupnya ya akhi, belum rambutnya. Ya. Belum rambutnya. Aduh, Masya Allah, kalau ya. Kalau rambutnya itu, ya, enggak sanggup sudah, ya. Pokoknya apa? Pokoknya enggak bisa otak bidadari itu dari sini. Untuk kalau mau lihat bagaimana bidadari itu disifati dengan detail, itu disifati oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya, Qasidah Nuniyah. Ibnul
Ibnu Qayyim itu minta uzur, ya Allah saya minta uzur karena apa? Mensifati bidadarimu sesuatu yang mungkin tidak seperti yang apa? Yang aslinya. Padahal Imam Ibnu Qayyim mendetail dari ujung rambut sampai ujung kaki disifati, ya, semuanya disifatinya. Ya, luar biasa bidadari. Jadi apa? Jadi jangan cuma apa? Jangan cuma zuhud Ustaz. Ya, enggak apa-apa saya itu dapat setengah bidadari. Tidak ada zuhud. Nanti apa? Nanti rebutan. Kalau misalkan sudah masuk itu maunya kita yang paling tinggi. Nah, ternyata apa? Baru masuk pintu, enggak, ditahan dulu kamu. Mana tiketnya? Mana tiketnya? Karena apa? Karena amalannya kurang. Ya, amalannya kurang. Ya, waktu belajar malas. Ya. Orang yang dia apa? Orang yang dia seperti kelas Umar ibn Khattab saja dia khawatir tidak termasuk ahlul jannah. Dia tidak termasuk ahlul jannah, dia khawatir. Padahal sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang amalannya itu sholatnya, ya, jihadnya, dia kerja kerasnya untuk dakwah terhadap Islam. Ya. Bagaimana sumbangsihnya, khidmatnya terhadap Rasulullah, terhadap agama Allah. Dia tinggalkan kaumnya. Dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan popularitasnya. Dia tinggalkan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan kekufuran. Dia sudah habis-habisan untuk Islam. Dia apa? Dia amalannya luar biasa. Tetapi dia merasa bahwasanya khawatir tidak termasuk ahlul jannah. Ya. Nah, kita tidak ada amalan. Ya. Ilmu juga baru setengah-setengah. Amalan kita seberapa? Takut kita bagaimana? Ikhlas kita tidak ada. Maka apa? Maka kita untuk mendapatkan surga, ya, istilahnya apa? Istilahnya kita banyak-banyak untuk meminta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bukan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bisa selamat. Ya. Maka apa? Maka jadi apa? Jadi kalau kita mau dimudahkan untuk istiqomah di atas ilmu, memang paling mujarab itu adalah amal, ya. Paling mujarab itu adalah amal, karena ilmu itu sebenarnya hanya wasilah. Ilmu itu sebenarnya hanya wasilah untuk beramal. Tapi kita katakan tadi, ya, amalan itu dibagi menjadi dua. Amalan yang sifatnya harus dilakukan, ya. Yang harus dilakukan, yang sifatnya ilzami, wajib. Ada yang dia sifatnya tidak wajib dilakukan, tetapi sifatnya fadilah, menambahkan derajat, menambahkan kebaikan. Dan itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Ya. Ada yang mempermasalahkan, mengatakan bahwasanya apa? Salah paham. Ya, bahwasanya sahabat tidak membedakan yang wajib dan yang sunnah. Pokoknya apa? Diamalkan semuanya. Betul? Ya, betul. Itu apa? Perkara yang disepakati. Semua ulama yang mengatakan hukumnya dia sunnah, ini makruh, itu maksudnya apa? Untuk kita itu bisa mengerjakan yang sunnah, untuk kita bisa menjauhi yang makruh. Tetapi bukan maksudnya kalau dia tinggalkan itu berdosa. Orang tidak terpelajar, yang tidak paham yang mana yang harus yang dia lakukan, yang mana yang dia kalau dilakukan dia tidak mendapatkan fadilah. Ya. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan di sini, zinatul muallim al-wara'u wal hilm. Ya. Al-wara'u wal hilmu, yaitu zinatul muallim, perhiasannya seorang hal tadi, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendapatkan manfaat untuk akhiratnya, atau dia itu menjauhi perkara-perkara yang belum jelas, ya, baginya, bukan bagi orang lain, yang belum jelas bagi dia, maka itu wara'. Maka ini dituntut penuntut ilmu belajar dia. Wara' ini tidak mudah, ya, tidak mudah wara' ini. Dia butuh ilmu, dia butuh takwa, dia butuh latihan. Para ulama seperti itu dalam masalah ilmu paling wara' mereka itu. Maksudnya apa? Berhati-hati mereka. Berhati-hati. Yaitu kalau dalam menjawab pertanyaan, dalam masalah menjelaskan hukum, mereka berhati-hati. Kalau belum tahu, bilang belum tahu. Kalau ragu, saya ragu. Kalau tidak punya ilmu, katakan tidak punya ilmu. Ya. Ini sering kita tekankan
Karena apa? Karena berbahaya di zaman-zaman hari ini yang orang-orang itu dia malu kalau tidak menjawab, dia malu kalau tidak tahu, dia malu kalau mengatakan saya lupa, dia malu kalau mengatakan saya ragu. Orang yang seperti itu membinasakan dirinya sendiri. Ya. Kita ya pikir dulu begini. Ngapain kita itu malu dengan manusia? Manusia semuanya Pak, belum tentu dia itu ahlul jannah. Kalau dia ahlul jannah belum tentu dia memberi manfaat untuk kita. Tidak juga memberikan mudarat bagi kita, tidak menambahkan pahala untuk kita, tidak mengurangi pahala kita juga. Tidak memberikan manfaat dunia juga. Maka ngapain kita Pak malu dengan manusia? Mereka semuanya itu fuqara, masakin, tidak punya apa-apa. Maka jangan melihat kepada manusia. Kalau beragama itu jangan lihat kepada manusia. Karena ridhon nasi ghayatun la tudraku. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak ada penghabisannya, tidak ada ujungnya. Kalau kita cari ridha manusia, kita terkadang dakwah satu masjid ini ridha ya, dakwah kita ridha dengan cara menyampaikan kita, dengan jawaban kita. Yang di sana mungkin tidak suka dengan kita. Ya. Kalau kita mau buat orang ridha, kita akan terkotak-kotak nanti. Ya. Kita akan basa-basi dalam dakwah kita. Kita akan dakwah kita dengan dakwah sifatnya sesuai request. Ya. Apa itu request? Pesanan. Ya, kalau dia pesannya Ustaz ini jangan bicara ini, nah bicara itu. Ustaz kalau masalah seperti ini, misalkan masalah riba, ini agak ini sedikit lah. Ya di sini soalnya donatur ini dia dapat dari bank-bank ini. Akhirnya apa? Ulama request, ya. Ustaz request dia sesuai pesanan. Ya. Yang mana yang ini? Yang mana yang dia membuat ridho jamaah agar jamaah tetap ikut, maka dia yang seperti ini agama palsu, ya. Memalsukan diri sendiri, memalsukan agama, membodohi diri sendiri. Bodoh orang seperti itu, bodoh orang seperti itu. Katakan apa? Katakan yang kita dapatkan dari para ulama seperti ini. Kalau tidak mau mengikuti ini, maka apa? Saya sudah jelaskan. Ya. Ma alaina illal balagh. Kita tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Ya. Allahul hadi ila rasyad. Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau dia tidak mau ikut, tidak usah. Kita bukan cari pengikut. Ya. Kita bukan cari pengikut. Kita bukan cari banyak orang. Agama ini dia yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah ridha, maka kita jalan. Kalau Allah tidak ridha, berhenti kita. Maka apa? Maka itu wara. Ya wal hilm. Al hilmu itu adalah ya. Al ilmu bit ta'allumi wal hilmu bit tahallumi. Perhatikan santri, ya. Jangan ngomong sendiri. Al ilmu bit ta'allum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu dengan ta'allum, belajar. Ya, at-ta'allum, at-tafa'ul itu dilakukan terus-menerus, dilatih, dikaji, ya. Itu ta'allum. Yang sifatnya apa? Yang sifatnya bukan sekali dua kali. Ilmu seperti itu, ya bil ta'allum. Ya bil istimrar, harus dia berkesinambungan dengan waktu yang panjang. Ya. Wal hilmu bil tahallum, dan lemah lembut. Sifat perangai yang dia objektif, adil, tidak gegabah, tidak terburu-buru, tenang dalam menyelesaikan masalah, itu dengan belajar juga, dengan belajar al-hilm bitahallumi, yaitu belajar untuk kita itu hilm. Halim, rajulun halim maksudnya dia tidak terburu-buru, dia lembut, dia tenang, dia bersikap itu objektif, ya tidak gerasa kerusukan. Nah, maka itu al-hilm. Nah, ini sifatnya apa? Sifatnya al-muallim, mengajar. Orang yang dia mengajarkan manusia, dia hendaknya belajar untuk bersikap seperti itu. Ya. Ya. Misalkan contoh gampang saja, ya, gampang. Ada orang yang dia melakukan kesalahan, ya, datang orang ikut sholat jamaah. Dia mungkin misalkan masih ada tato. Ya, ada tato. Anda pernah lihat waktu dakwah di mana ya? Ya, waktu dakwah di sana satu tempat, masya Allah dia, ya, sholat dia, tapi badannya penuh dengan tato. Ya, pertama kali melihat tatonya itu, anak
Masya Allah. Ya. Amalan apa yang menyebabkan dia ini diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada amalan yang besar sehingga Allah pilih dia menjadi orang yang kembali taubat kepada jalannya. Menjadi taubat kepada jalannya. Maknanya apa? Maknanya mengampuni orang-orang seperti itu. Boleh jadi Allah mengampuni sebab orang-orang yang dia itu mau bertaubat seperti itu. Hatinya hancur di hadapan Allah, hatinya tidak sombong di hadapan Allah. Dibandingkan dengan orang-orang yang dia punya ilmu, tahu ini, tahu itu, hafal ini, hafal itu, tapi apa? Kalau ada manusia yang dia buat kesalahan, dia melihat dengan nazar a'da, dia melihat seperti musuh, ya, yang dia tidak layak mendapatkan hidayah. Apa orang ini? Sholat pakai tato seperti ini. Ya orang seperti itu ilmunya apa? Ilmunya tidak didasari dengan ilmu yang lemah lembut. Hati yang menginginkan kebaikan itu tidak seperti itu. Dari kalau dia mau ikhlas jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus dia itu tanamkan dengan mengakar di hatinya bahwasanya saya itu tujuan belajar untuk menyebarkan hidayah, untuk menyelamatkan orang dari neraka, untuk memasukkan orang sama-sama ke surga. Ya, itu tujuan utama. Itu harus antum pahami dengan sangat pasti. Harus antum pahami dengan mengakar. Ya, jadi kalau melihat orang melakukan kesalahan bagaimanapun, antum harus ada hilm, ya, tenang, lembut. Ya, hati antum itu dipenuhi dengan rasa cinta dengan orang, inginkan kebaikan kepadanya. Nabi SAW bayangkan itu yang bisa apa? Ya Rasulullah, izanni zina. Saya mau zina ya Rasulullah. Ya, saya mau zina. Rasul SAW, masya Allah, dipanggil baik-baik. Ya, dipanggil baik-baik. Dipanggil sampai apa? Sampai orang itu mendekat. Ya, Rasulullah itu punya hilm. Ya, punya tauladan. Maka apa ditanya orang itu, kamu punya ibu tidak? Kamu punya saudari tidak? Kamu punya bibi tidak? Diajarkan dia bahwasanya apa? Yang seperti itu tidak akan orang ridho. Kamu juga apa? Jangan seperti itu karena apa? Kamu pun tidak ridho kan? Ya. Maka apa? Maka didoakan dia. Ya, Rasul SAW, masya Allah. Ya. Kalau melihat sirahnya beliau luar biasa. Itu ilmu yang seperti itu yang diajarkan para ulama, diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya, sahabat ditegur ketika itu, jangan. Kenapa seperti itu? Ya tidak perlu gerasa-gerusuk. Ya. Tidak perlu apa? Tidak perlu gerasa-gerusuk. Tidak perlu apa-apa keras. Ya. Ada dalam masalah kita itu harus tegas, harus keras, ada. Ya. Tetapi kalau dalam masalah orang yang dia mungkin belum tahu, ya, banyak kemungkinan, maka kita apa? Dakwahkan dia dengan lembut. Buat mereka itu cinta dengan Islam, buat mereka itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dibuat lari, ya, jangan dibuat lari. Ya. Kita bukan apa? Bukan tidak mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW bukan tidak diingkari, tetapi pahami tujuan ingkar mungkar itu satu, untuk memperbaiki. Ya. Tujuan ingkar mungkar satu, untuk memperbaiki. Jadi memperbaiki itu bukan cuma harus tegas-tegasan, panco. Kalau panco menang boleh zina kan? Enggak seperti itu. Kalau apa-apa harus keras-kerasan. Ya. Kalau mau keras-kerasan Nabi SAW banyak itu. Khalid bin Walid satu orang aja suruh, ya, disikat satu orang. Ya, Umar bin Khattab apalagi. Ya, tidak ada Rasulullah mana panggil prajurit terbaik. Ya, ini kelewatan batas ini. Dakwah itu, ingkar mungkar itu tujuannya memperbaiki. Terkadang memperbaiki itu bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara dikasih hadiah. Itu ingkar mungkar. Ya. Bisa dengan cara kasih hadiah. Bisa dengan didoakan dia. Bisa dengan dirangkul sini. Ayo kita minum es teh dulu, makan dulu, tenang dulu ya. Ya. Banyak cara, ya, banyak cara. Ya. Dan itu apa? Itu adalah fokus dakwah Rasulullah SAW. Orang itu tidak suka dia apa? Tidak suka dia itu dilihat dengan nadrah dengan penglihatan yang buruk, ya. Dilihat dengan, ya. Kalau kita bayangkan kalau misalkan orang yang seperti itu tatoan, kemudian dia sholat, dilihatin dengan orang-orang, ya. Itu paling sepekan 2 pekan, paling lama itu dia berhenti, tidak sholat lagi sudah. Ngapain saya sholat katanya? Saya dipandang manusia dengan orang buruk. Ya sudah, saya sekalian buruk sekalian. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Dia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini dengan baik. Ini adalah menentukan antum itu dakwah antum sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya atau tidak.
Ya, membuat lari manusia. Ya, dengan apa? Dengan tameng, dengan slogan ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, besar itu. Dengan slogan ini sunnah Rasulullah, ini manhajnya sahabat, ini manhajnya salaf. Ya. Ini manhajnya sahabat katanya. Demi Allah, orang-orang yang seperti itu yang membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melihat kepada dakwah Nabi secara utuh, maka orang seperti itu adalah orang yang dia binasa. Inna minkum la munafirin. Di antara kalian itu ada orang-orang yang buat lari, ya, ada yang buat lari. Maka apa? Maka jangan hanya sekedar semangat 45 tanpa didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan bermanfaat, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang dimudahkan untuk mengamalkannya, dimudahkan untuk istiqomah di atasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk ikhlas dalam amal, untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan wara', diberikan ilm, diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.